BPKN akan menjadi suatu lembaga institusi negara yang bisa melindungi konsumen yang dirugikan. Jadi mungkin nanti pionirnya mungkin Doktif ya yang akan menjadi jalan pembuka bagaimana konsumen Indonesia bisa melaporkan kerugian yang sudah didapatkan. Ya, oke. Yang kedua adalah hari ini pelaporan dari Dokter Richard, ya. Melaporkan Doktif atas kasus Superman White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa? Tadi coba lanjutkan. Coba mungkin bisa dilanjutkan. Laporan dari saudara Richard soal pelaku usaha yang diduga menggunakan barang dalam jasa yang lainnya. Terus ada untuk pasal pencemaran nama baik juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh Dr. Devi. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada sudah dalam proses hukum, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum. Nanti kita tinggal tunggu aja, ini sudah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini Dokter jelaskan lagi ya. Di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk White Tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau Dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menyebutnya. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please Dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya, kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Talka dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Dan inilah yang salah satu poin yang Richard melaporkan. Oke, nah ya. Terus juga Dokter di sini menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja. Ya, fokus saja kepada pelaporan Dokter di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Dokter mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Ya. Dok, tadi pertanyaan berapa dok tulisannya? Nama pertanyaan? 20-an mungkin ya. Seputar apa aja? Ya seputar itu aja, seputar konten, seputar White Tomato, seputar strategi praktek ya. Jadi yang juga dipertanyakan adalah Dokter memang yang mengunjungi. Jadi sebelum Dokter itu mengungkap fakta atau data atau berucap, itu Dokter akan selalu melakukan riset atau penelitian lebih dahulu. Ya, jadi Dokter mendatangi klinik beliau di Palembang. Dan memang Dokter melihat dan pengakuan dari dokter pun sama. Apakah ada di situ strategi praktek Dokter Richard? Dokter tidak melihat. Ya, jadi fakta yang Dokter omongkan adalah fakta, bukan kata-kata opini atau asumsi. Ya, jadi Dokter yakin dari Polres Metro Jakarta Selatan juga akan melihat fakta-fakta yang ada. Penyidiknya baik banget loh tadi ya, Bang Alvino, Bang Ridwan, luar biasa.
dan dokter yakin bukti-bukti juga mereka tidak jelas mereka ya, jadi kita percayakan saja dengan ini. Oke. Dok, Terus, terkait dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview produk itu gimana dok? kenapa? Terkait pernyataan dari BPOM bahwa seorang dokter tidak boleh mereview sebuah produk. Kalau selama ini sih dokter mendapatkan informasi tidak begitu ya, apalagi produk-produk yang tidak memiliki izin Badan POM, apalagi produk-produk yang mengandung merkuri, itu tidak pernah ada masalah. Silahkan dokter lanjutkan lagi ya, jadi jangan juga ikut tergiring opini, oke? Terus juga untuk AS yang mengatakan bahwa dokter tersangka di Medan ya, dokter mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu, kok memaksakan banget dokter jadi tersangka. Kayaknya pengen banget kayaknya dokter masuk gitu ya, jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data ya, bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang dokter tidak terbukti, bahkan memang kliennya ada justiper ya, terbukti semua, bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, dokter mohon di sini dokter sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini dokter yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai dokter, sebagai masyarakat ya, dokter inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara untuk ikut mengawal semua ini, karena ini sudah menjadi atensi nasional ya Bang ya. Mungkin Abang ada tambahan soal kasusnya dokter yang di Medan? Ya, seperti pemeriksaan pemeriksaan terakhir ya, itu telah dilakukan di Polres Tangerang Selatan. Itu kita sudah memberikan semua keterangan-keterangan apa yang dibutuhkan oleh penyidik kepolisian dan terkait dengan permasalahan apa kata-katanya bukan Jadi gini, Justiper, bukan ya? dokter, justiper itu ada satu kalimat yang bersambungan ya. ya. Jadi bukan fix Andreas Situmkir bukan dokter, nggak seperti itu. Fix bukan dokter, justiper. Yes. Kenapa? Karena seorang dokter tidak boleh dia melayani justiper kosmetik. Jadi beliau ini ya membeli kosmetik dari luar Bangkok berdasarkan pesanan dari orang-orang, ada linknya, bahkan beliau juga menunjukkan nomor teleponnya ya. Jadi dia akan memesan itu dan akan langsung berangkat ke Bangkok bersama dengan teman-temannya, karena pada saat itu bersama teman-temannya dia membeli ya, dan dia akan memasukkan barang itu ke Medan melalui Bea Cukai Kuala Namu. Oke ya. Nah, pada saat di Bea Cukai Kuala Namu, dokter apresiasi banget kepada Bea Cukai Kuala Namu yang menahan barang-barang tersebut. Jadi sempat tertangkap ya. Memang barang-barang tersebut sempat ditahan dan mungkin sampai saat ini pun masih berada di Bea Cukai Kuala Namu. Ya, jadi di situ pun sudah jelas ya, memang dia ada seorang justiper dan seorang dokter tidak boleh melakukan itu, apalagi dia tahu aturan bahwa produk kosmetik yang ada di Indonesia harus memiliki izin edar Badan POM. Jadi untuk lawyernya Pak siapa di Anus itu ya, jadi dokter tekankan Pak, itu bukan oleh-oleh Pak ya, itu adalah titipan, buktinya jelas banget dari bonnya, dari chatnya, dari semuanya, itu bukti jelas banget dan saat ini sudah diuji. Jadi dokter mohon meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah lebih baik nasihat, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Dok, per hari ini berdasarkan informasi dari ya kita Baifon ya, termasuk saya Baifon tadi terhadap Julianus, bahwa hari ini sudah ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Tawi Medan dan Julianus juga memegang SP2 HP-nya dok, itu gimana dok? Kita akan tunggu pemberitahuan resminya kalau seperti itu. Semoga cepat kami terima ya, karena sampai detik ini saya belum terima sebagai kuasa hukum dokter, saya belum terima pemberitahuan tentang yang dimaksud tadi. Dan sekali lagi ya, apapun yang terjadi, misal dokter sebagai tersangka, apakah dokter malu? Tidak, dokter bangga. Kenapa? Dokter ditersangkakan kenapa? Karena membongkar kedok mereka. Tidak ada sedikit pun dokter takut, apalagi malu. Dokter siap kok hadapin semuanya. Dokter terjun ke sini dengan segala risikonya. Ya Pak ya, sudah tahu banget. Karena di sini adalah mafia skincare yang cukup besar, ya dengan segala risikonya, nyawa, harta semua sudah dokter terangkan untuk masyarakat. Ya, alhamdulillah juga kan kalian kemarin lihat bagaimana dokter tidak meminta datangnya, dokter diundang sebagai undangan di Komisi 6 dan akhirnya kita mendapatkan kesepakatan. Ketok palu, bukan cuma sekedar curhat-curhat yang hanya menghabiskan waktu. DPR itu bukan ajang curhat, ya. Kita ke DPR itu untuk meminta keadilan. Ya, dan keadilan untuk masyarakat, bukan keadilan untuk owner-owner skincare.
Dok, izin klarifikasi soal foto yang beredar dengan suaminya Dr. Reza Gladis itu seperti apa mungkin dok yang beredar di media? Dokter sudah menyerahkan ke penyidik. Jadi dokter tidak akan gini, terlalu banyak fitnah yang beredar. Jadi kalau dokter klarifikasi satu-satu hanya menghabiskan energi dan waktu. Karena dokter tidak pernah yang namanya melakukan penyebaran penggiringan opini dengan buzzer. Ya, jadi dokter menyerahkan semuanya ke penyidik. Ya, jika memang dokter terkait, mungkin hari ini dokter nggak akan berada di sini. Betul ya Pak ya? Nggak akan mungkin berada di sini. Tapi selama ini sampai detik ini tidak ada satupun bukti yang mengaitkan dokter. Apalagi dikatakan sindikat, itu adalah fitnah yang sungguh-sungguh keji. Ya, tapi sekali lagi dokter bersyukur alhamdulillah kondisi dokter yang terzolimi itu doanya dokter pasti makin ini adalah kesempatan emas. Jadi dokter nggak pernah merasa tertekan, depresi, enggak, malah dokter merasa bersyukur luar biasa. Ya, karena fitnah ini akan meningkatkan dokter ke derajat yang jauh lebih tinggi. Dan masyarakat utamanya, visi dan misinya dokter adalah membuat masyarakat jauh lebih cerdas. Dan sekarang dokter melihat alhamdulillah masyarakat lebih cerdas dalam memilih skincare. Mungkin Bang Ade ada pesan?